terkasih Yesus Kristus, selamat beribadah di rumah masing-masing. Kita masih beribadah di tempat kita masing-masing. Hari ini kita akan merayakan hari Jumat Agung yang jatuh pada Jumat tanggal 2 April 2021. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Untuk sidang sekalian di rumah mempersiapkan diri, kita akan puji Tuhan dari hidup pujian seperti yang kau inginkan. Jemaat diundang berdiri. Kita habiskan ibadah kita dengan menerima khotbah dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nas pembimbing untuk kita pada hari ini, hari perayaan Jumat Agung ini terambil dari kitab Perjanjian Lama dari Mazmur 22 ayat pertama hingga yang ke-6, dari Mazmur 22 ayat pertama hingga yang ke-6 yang bunyinya demikian. Allahku, mengapa
kau tinggalkan. Untuk memimpin biduan berlaku usah di kala fajar Mazmur Daud, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Aku berseru tapi kau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tapi kau tidak menjawab, dan pada waktu malam tapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Nas mimpi kita sambut dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35, Kidung Jemaat nomor 35 ayat yang ke-1 hingga yang kedua. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami Tuhan. Amin. Jemaat berdiri, kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang melihat kepada salib dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, Allah menghendaki agar kita hidup saling mengampuni, seperti firman Tuhan mengatakan dalam Lukas pasal 17 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan kita pada hari ini, hari perayaan Jumat Agung hari ini. Kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, dari Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-13 hingga yang ke-15. Dari kitab Yesaya pasal yang ke-52
ayat 13 hingga yang ke-15 yang bunyinya demikian. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan tinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengantukkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka paham. Sampai demikian dulu bacaan kitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Tuhan setiap hari. Hosana. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Sungguh mulia dan besar kasih-Mu ya Tuhan, yang telah Kau nyatakan bagi kami orang-orang berdosa, sehingga kami beroleh keselamatan, kemenangan dan hidup. Hari ini kami bersyukur karena kami kembali lagi diizinkan dan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperingati hari kematian-Mu di hari Jumat Agung ini. Sekalipun kehidupan kami masih dilanda oleh pandemi COVID-19, kami percaya kami ada sampai pada saat ini bukan karena kuat, hebat, dan gagahnya kami sebagai manusia, tetapi semua semata-mata karena anugerah, karena cinta dan kasih Tuhan yang terus dan tetap dinyatakan atas kehidupan kami. Bapa di sorga, pada saat ini dalam persekutuan kami bersama, kami akan merenungkan sabda kebenaran firman. Sebelum kami bersama membaca dan merenungkannya, kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami, sehingga ketika firman-Mu diperdengarkan, kami sediakan telinga untuk mendengar, hati untuk menerima, dan seluruh hidup kami sebagai tempat firman Tuhan hidup dan berbuah. Berkati dan pakai hamba yang akan menyampaikannya, dan berkati seluruh jemaat yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan jam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada hari Jumat Agung ini, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai dengan ayatnya yang ke-27. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayatnya yang ke-27 dengan perikop Yesus disalibkan. Berbunyi demikian firman Tuhan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit
dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita pada kesempatan pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat memperingati hari kematian Yesus Kristus di hari Jumat Agung ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bersama diberikan kesempatan di tahun 2021 ini untuk kembali memperingati hari kematian Yesus Kristus, sekalipun keadaan kita masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Saya percaya sekalipun kita masih beribadah secara mandiri di rumah masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi makna persekutuan dan juga kita memaknai kematian Yesus Kristus untuk menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jika seorang yang bersalah dihukum, tentu itu adalah hal yang wajar, karena memang haruslah demikian. Tetapi jika seorang yang tidak bersalah dihukum, tentu ini adalah hal yang tidak wajar, karena seorang yang tidak bersalah tidak sepantasnya ia menerima hukuman. Seharusnya ia dibebaskan. Tetapi tidaklah demikian yang dialami oleh Yesus. Kalau kita lihat dalam nas kebenaran firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, Yesus ia jelas tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau kita lihat dalam perikop sebelumnya dari pembacaan kita, yaitu dalam pasal 18 ayat yang ke-38c. Di sana Pilatus mengatakan, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Tetapi meskipun demikian, orang-orang Yahudi pada saat itu mereka tetap menginginkan agar Yesus dihukum mati, sehingga mereka meneriakkan, "Salibkan dia, salibkan dia." Sehingga Yesus yang tidak bersalah itu harus menerima hukuman yang tidak sepantasnya ia terima, karena Yesus tidak bersalah. Semua ini terjadi kepada Yesus bukan karena Yesus tidak mampu untuk membela dirinya, tetapi supaya genaplah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu tentang hamba Tuhan yang kelak akan tampil sebagai manusia yang menderita, di mana penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan itu bukan karena kesalahannya, melainkan karena pemberontakan manusia. Hamba Tuhan tersebut berperan untuk melakukan kehendak Allah, yakni menanggung dosa dan kesalahan manusia, di mana ia harus mengalami penderitaan, dihina, diolok-olok, disesal, ditikam, ditinggalkan, disalibkan, dan hingga mati. Proses yang sangat panjang dan juga merupakan proses yang tidak mudah untuk dilewati dan dilalui. Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Ia rela menerima apa saja demi kita. Siksaan, fitnahan, sengsara, bahkan kematian dijalaninya tanpa mengeluh dan tanpa menghindar. Tuhan Yesus
Padahal siapakah kita ini Bapak Ibu Saudara? Kita ini bukan siapa-siapa, tetapi kita dilayakkan untuk menerima keselamatan yang berasal dari Allah melewati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan seperti Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak ada manusia, nabi, raja di bawah kolong langit ini yang mampu melakukannya bagi kita. Hanya Tuhan Yesus. Dia menjadi imam besar yang agung, di mana melewati perantaraannya kita bisa hidup dekat dan bersama dengan Allah yang Maha Kudus. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna karena mempersembahkan seluruh hidupnya melewati penderitaan yang sangat berat. Tuhan kita Yesus Kristus, Ia memberikan pengampunan kepada kita, orang-orang yang berdosa ini. Itu artinya pengampunan yang diberikan kepada kita bukanlah anugerah yang gampangan, bukan yang mudah apalagi murah. Pengampunannya bagi kita diperjuangkan dengan penderitaan yang amat sangat berat. Pengampunannya bagi kita sungguh sangat mahal dan amat sangat berharga. Sehingga hidup kita yang cemar oleh dosa disucikan dan dibasuhnya sampai bersih sempurna. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Ia sudah memberikan yang terbaik bagi kita melewati karya salibnya. Dalam penderitaan dan juga kematiannya, Ia menebus kita dari kuasa dosa dan maut yang selama ini membelenggu kehidupan kita, sehingga kita beroleh hidup dan selamat. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita bersama di hari Jumat Agung ini, sudahkah yang terbaik juga kita berikan untuk Yesus? Untuk Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Mari kita renungkan sejenak pertanyaan ini dalam saat teduh. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, Yesus sudah berikan yang terbaik bagi kita. Yesus menderita, Yesus mati hanya untuk menebus kita orang-orang yang berdosa. Dan ini adalah anugerah terbesar yang telah Allah nyatakan, yang tidak dapat kita beli atau kita tukar dengan apapun yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini. Tubuh dan darah Yesus yang kudus dan mulia itu telah Ia berikan untuk keselamatan kita orang-orang yang berdosa. Dan hari ini ketika kita bersama memperingati hari kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita, maka sebagai orang yang telah ditebus, yang telah diselamatkan dari kuasa dosa dan maut, hendaklah kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita, dengan tetap hidup dalam tabiat manusia lama yang dikuasai oleh keinginan daging, oleh dosa. Tetapi mari kita bersama-sama di hari Jumat Agung ini, kita berkomitmen untuk mau hidup dipimpin oleh Tuhan setiap hari dalam roh dan kebenaran. Hidup dalam ketaatan, kesetiaan dan ketundukan penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berikan yang terbaik dari kita untuk Tuhan Yesus Kristus melalui seluruh keberadaan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, melewati diri kita secara pribadi, melewati keluarga kita, melewati pekerjaan kita, melewati waktu, pikiran, tenaga, dan harta benda serta apapun yang kita punya di tengah-tengah dunia ini. Kita persembahkan yang terbaik dari kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu memberikan pemberian yang terbaik kepada kita melewati karya salibnya. Selamat memperingati hari Jumat Agung. Tetap semangat, tetap berpengharapan di dalam Tuhan kita Yesus
jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik dan setia, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, orang-orang yang berdosa ini. Sehingga Engkau telah memberikan putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus untuk kami. Tuhan Yesus, Bapa kami yang sungguh teramat baik, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau rela disiksa, dihina, direndahkan, bahkan mati di kayu salib untuk menebus kami, orang-orang yang berdosa. Hukuman yang seharusnya kami tanggung telah ditebus melalui karya salib. Semua Engkau lakukan bagi kami untuk menebus kami, orang-orang yang berdosa, dari kuasa dosa dan maut yang membelenggu hidup kami, sehingga kami memperoleh kemerdekaan, kemenangan, dan keselamatan yang sejati. Roh Kudus, terima kasih Engkau senantiasa menyertai, menasehati, menegur, memperingati, dan menghibur kami setiap hari. Sungguh ya Allah, kasih-Mu yang kami terima sampai hari ini lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit biru, dan yang tiada pernah berkesudahan. Kasih setia yang tiada putusnya dalam kehidupan kami, yang selalu hadir menyapa kami setiap pagi dengan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Engkau selalu membuat kami tersenyum dan menangis haru, tenggelam dalam kedalaman kasih-Mu yang tiada pernah berhenti, mengalir di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menerima kami. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Engkau sudah memilih kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayani menghadap tahta kasih-Mu yang agung dan mulia ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehidupan baru yang Engkau anugerahkan bagi kami melalui penderitaan dan kematian. Di hari Jumat Agung ini, mampukanlah kami menghayati dengan sungguh-sungguh karya penebusan Putra-Mu Yesus Kristus, sehingga kami seutuhnya dikuasai oleh kebenaran firman, dan kuasa kegelapan tidak mendapat tempat di dalam hati dan kehidupan kami. Pikiran, hati, dan seluruh hidup kami kiranya hanya dikuasai oleh Tuhan, sehingga menjadikan kami sebagai manusia baru yang senantiasa hidup dalam roh dan kebenaran setiap hari, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang telah menderita, mati, dan bangkit untuk kami semua. Hidup kami seutuhnya hari ini sampai selama-lamanya dalam segala hal yang akan terjadi hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya ketika kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, maka tidak ada yang kembali dengan sia-sia, karena Engkau Tuhan Allah akan memberikan segala yang baik bagi kami dengan cara dan dalam waktu Tuhan yang terbaik. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah kehendak rencana Tuhan saja yang jadi atas hidup kami, bukan kehendak rencana kami sebagai manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini seru dan rangkaian doa syafaat kami yang kami bawa dan kami pertaruhkan ke dalam tangan anakmu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini saatnya kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita dalam kehidupan kita.
kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita ingatkan nama setengah pertemuan syukur kita yang diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menuliskan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Terima kasih Bapa di surga atas segala kasih karunia Tuhan pada sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Begitu besar dan banyak kasih karunia dan berkat yang melimpah kehidupan kami pas hari Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kondisi kami sakit Tuhan, dalam kondisi Tuhan, namun Tuhan tetap menguatkan kami dan memberi kami kita tertinggal di depan kami Tuhan. Untuk itulah sewajarnya kami harus bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Untuk itulah kami menyampaikan persembahan syukur ini kepada-Mu ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih syukur ini kepada-Mu ya Bapa, berkati Tuhan yang dapat berguna bagi pelayanan dunia ini Tuhan, dan perluas kerajaan di bumi ini Tuhan. Dan pada kami masing-masing Tuhan berkati apa yang ada pada kami Tuhan, yang dapat menjadi kepujian dan kemuliaan Tuhan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa surgawi menyerahkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287A. 287A, sekarang bersyukur, baik pertama hingga yang kedua. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dalam darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit dari dalam mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, bersekutuan dengan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Cuma sekian untuk kita menuju puji-pujian sebagai keputusan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 ayat yang pertama hingga yang kedua, kasih paling agung. Dia
dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you.